Bayangkan, Anda berdiri di tengah gunungan sampah, bau busuk menusuk paru-paru, ketika tangan Anda menyentuh sesuatu yang terlalu bersih, terlalu rapi untuk tempat terkotor di bumi. Sebuah karung beras, terikat dengan cap singa protokoler, berisi 200 miliar tunai dan emas batangan. Itu yang terjadi pada Parjo, seorang pemulung tua yang didera penyakit dan ditinggalkan keluarga. Uang itu seketika mengubahnya dari sampah menjadi juragan, ia bisa sembuh, membangun rumah mewah, dan menjadi dermawan tak terduga yang membangun masjid dan sekolah gratis di kampungnya. Tapi, benarkah Parjo beruntung? Atau ia baru saja mengambil umpan beracun dari aparatur, seorang pejabat korup yang sedang diburu negara, dan kini mencari kembali setiap jejak asetnya yang tercecer? Tahukah Anda, Parjo tidak sekadar menemukan uang, melainkan mengambil risiko untuk mencuri harta curian dari pencuri yang sebenarnya? Akankah kebaikan yang ia ciptakan di atas fondasi uang kotor ini menjadi perisai abadi, atau justru menara yang akan menarik pemburu aslinya untuk datang menghancurkan segalanya? Siap-siap, karena ini bukan kisah keberuntungan, ini adalah dilema moral terbesar. Apakah dosa sumber bisa dihapus oleh kemuliaan hasil? Parjo, di usianya yang hampir setengah abad, adalah manifestasi berjalan dari rasa malu. Tubuhnya yang kurus kering adalah kanvas dari kegagalan yang tak terucapkan. Pengingat pahit tentang kecelakaan kerja 10 tahun silam di bengkel las yang merampas paru-parunya dan pekerjaannya, meninggalkan batuk kronis dan stigma, pemalas, dari dunia. Ia bukan terlahir pemulung, melainkan terpaksa menjadi satu-satunya, setelah kegagalan finansialnya membuat istri dan kedua anaknya pergi. Kepergian itu adalah luka nanah, lebih menyakitkan daripada udara beracun di TPA Jatibarang, Semarang, yang setiap hari ia hirup. Sejak saat itu, Parjo memegang satu nilai inti, ketahanan. Nilai yang terpaksa, namun teguh. Ia percaya, jika ia dapat menahan semua hinaan, semua tatapan jijik, termasuk pelayanan dingin dan tatapan menghina dari staf puskesmas saat ia mencari pengobatan gratis, seolah-olah bau sampah di tubuhnya menghapus haknya sebagai manusia, maka ia akan bertahan. Motivasi intinya adalah untuk membeli kembali kehormatannya, untuk membuktikan bahwa ia bukan sampah yang layak dibuang, seperti yang ia rasakan setelah ditinggalkan. Rahasia berlapis pertamanya, yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri, adalah bahwa ia secara sadar membenci sistem dan orang-orang bersih yang merendahkannya. Pagi itu, di tengah kabut dingin yang menyelimuti tumpukan sampah, Parjo menemukan anomali. Di antara kain lapuk dan botol plastik yang tak berharga, tergeletak goni beras berukuran besar. Bukan goni kotor, melainkan terikat rapi, bahkan terlalu rapi. Tangannya yang gemetar, dipandu oleh intuisi seorang penyintas yang dilatih untuk mencari nilai dari yang terbuam, mengiris simpul dengan pisau kecil berkarat. Di dalamnya, bukan beras, melainkan tumpukan uang tunai, diikat dengan pita bank seolah baru keluar dari mesin hitung. Di dasarnya, kilauan emas batangan. 200 miliar rupiah. Parjo terjatuh ke tumpukan sampah yang lembek, bau busuk di sekitarnya tiba-tiba terasa seperti aroma surga, bercampur dengan aroma neraka. Keberuntungan yang gila ini sekejap membekukan rasa takutnya. Bagaimana mungkin jumlah uang sebesar ini ada di TPA? Parjo menggeser karung itu ke sudut tersembunyi. Saat ia mengikatnya kembali, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang daripada batuk kronisnya. Cap lilin kecil yang hampir tak terlihat di tali pengikat goni. Cap lilin itu berbentuk kepala singa yang unik. Parjo mengenali cap itu. Ia pernah melihatnya beberapa tahun lalu, sebelum jatuh sakit parah, ia pernah bekerja sebagai buruh harian di salah satu villa mewah di kawasan perbukitan. Villa itu milik seorang pejabat tinggi di Dirjen Pajak, seorang pria bernama Aparatur. Parjo ingat cap singa itu adalah lambang protokoler keamanan pribadi sang pejabat yang sangat meticulous. Itu bukan lagi uang temuan acak. Itu adalah uang hasil curian dari negara, dan Parjo tahu siapa pemiliknya. Tiba-tiba, taruhannya naik, ini bukan hanya kekayaan, ini adalah pencurian terhadap pencuri, dan Parjo baru saja menjadi target dalam permainan yang jauh lebih besar dari hidupnya. Ia menyeret goni beras itu pulang, menyembunyikannya di bawah lantai gubuknya yang rapuh, dan menatap ke kegelapan, rasa takutnya kini bercampur dengan sensasi aneh berupa pembalasan dendam kecil yang memabukkan.
Parjo tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Setiap derik kayu dan suara jangkrik membuatnya melompat, takut ada ketukan di pintu gubuk reotnya. Goni beras itu adalah magnet ganda, janji akan kehidupan baru dan bilah pisau yang siap menikam punggungnya. Pada hari keempat, tubuh Parjo memberontak. Batuknya kambuh hebat, nyeri di dada membuatnya nyaris pingsan. Ia harus membuat pilihan yang sangat kontroversi, membiarkan dirinya mati demi menjaga uangnya tetap bersih dari penggunaan, atau mengambil risiko kecil untuk membeli kembali hidupnya dengan harta yang jelas-jelas kotor. Ia memilih yang kedua. Dengan tangan gemetar, Parjo mengambil seikat kecil uang tunai. Di bawah sinar matahari pagi, uang itu tampak begitu bersih, begitu rapi, kontras dengan lumpur yang melumuri sandal jepitnya. Ia pergi ke klinik swasta yang jauh dari TPA, tempat di mana bau kotorannya tidak akan mengundang tatapan jijik. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, Parjo menerima pelayanan medis yang manusiawi. Dokter melayaninya, bukan mengusirnya. Obat-obatan mahal mulai membersihkan paru-parunya. Perubahan fisiknya cepat, wajah Parjo mulai berwarna, dan batuknya mereda. Ini adalah dilema moral yang tak terucapkan. Parjo baru saja membuktikan bahwa uang haram telah menyelamatkan nyawa yang halal. Dalam kesembuhannya, ia mengunci diri dan mengamati lebih detail cap singa pada tali Goni. Ingatannya tentang aparatur, pejabat pajak korup yang gemar membuang-buang kekayaan, semakin jelas. Parjo menyimpulkan, uang 200 miliar ini hanyalah uang receh yang sengaja dibuang ke TPA agar jejaknya hilang sempurna. Sebuah red herring yang mahal bagi aparatur. Keyakinan itu memicu motivasi intinya. Parjo memutuskan bahwa harta ini bukanlah milik aparatur, melainkan pembayaran utang aparatur kepada rakyat, yang kebetulan Parjo temukan. Parjo adalah agen redistribusi kekayaan yang tak disengaja. Rumor mulai menyebar. Parjo yang dulu compang-camping kini mengenakan pakaian layak, wajahnya segar. Mantan istrinya, yang meninggalkannya karena kemiskinan, mengirim pesan lewat tetangga, bernada penyesalan yang terlalu tiba-tiba. Parjo membiarkan luka hatinya mengeras, menolak tawaran rekonsiliasi itu dengan dingin. Ia tahu, rasa sayangnya hanya akan menjadi titik lemahnya. Malam itu, saat Parjo sedang merenung, sebuah kertas kecil terselip di bawah pintu gubuknya. Hanya ada 3 kata yang ditulis dengan huruf kapital yang tebal, "Kami sudah tahu." Kertas itu tidak mencantumkan siapa pengirimnya. Parjo segera tahu bahwa ancaman itu nyata, dan sumber bahayanya tidak hanya datang dari satu arah. Ia tidak tahu apakah itu mantan istrinya yang sedang mengancam, atau orang-orang suruhan aparatur yang sudah mulai mengendus jejaknya. Ancaman samar, "Kami sudah tahu," menjadi pendorong Parjo untuk bertindak cepat. Menyimpan uangnya di gubuk reot hanya akan menunggu kematian. Ia membutuhkan perisai, bukan persembunyian. Ia menjual sebagian kecil emasnya, memutar uang tunai secara bertahap, dan membeli sebidang tanah di pinggiran kota yang jauh dari TPA Jati Barang. Di atas tanah kotor yang ia bersihkan sendiri, ia membangun rumah sederhana namun kokoh. Ini adalah deklarasi senyap Parjo, ia telah terlahir kembali. Perubahan drastis ini mengundang kedatangan yang paling ia takuti, mantan istri dan anak-anaknya. Mereka berdiri di teras rumah barunya, air mata penyesalan membanjiri wajah mantan istrinya. "Aku menyesal, Parjo. Aku ingin kita kembali," katanya dengan suara lembut yang dulu Parjo dambakan. Namun, bertahun-tahun hinaan dan kesepian telah menajamkan hati Parjo menjadi baja. Ia menolak mereka, bukan karena Parjo kejam, melainkan karena ia melihat motivasi mereka sangat jelas, memanfaatkan kekayaannya. Ia hanya menawarkan satu hal, biaya kuliah penuh untuk anak-anaknya, dibayar secara langsung ke institusi. Itu adalah penebusan dosa sebagai ayah, tetapi ia menolak penebusan dosa sebagai suami. Rejeksi Parjo yang dingin dan lugas ini adalah momen kontroversi. Masyarakat mungkin memandangnya sebagai pria sukses yang membalas dendam dengan cara elegan, tetapi Parjo merasa itu adalah tindakan terakhir yang diperlukan untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan. Di masa pembangunan rumahnya, Parjo bertemu Siti, seorang janda desa yang ia pekerjakan untuk mengurus kebun. Siti adalah antitesis dari kemewahan, sederhana, tanpa pamrih, dan tak terkesan dengan perubahan hidup Parjo. Siti adalah jangkar moral yang Parjo butuhkan,
Seseorang yang melihat Parjo sebagai pekerja keras yang baru bangkit, bukan pemulung kaya. Kehadirannya perlahan menambal lubang di hati Parjo. Suatu sore, saat ia sedang berbincang dengan Siti di teras, berita di televisi nasional menyambar pendengarannya seperti petir. Aparatur, pejabat pajak tinggi, terbukti terlibat korupsi terbesar dalam sejarah negara, mencapai 3.000 triliun rupiah. Reporter menekankan bahwa sebagian besar dana telah dilenyapkan, disembunyikan di luar negeri atau dikubur. Jantung Parjo berdebar kencang, membenarkan dugaannya tentang sumber uang itu. Namun, kata-kata reporter berikutnya yang paling mengancam, pihak berwenang fokus pada dana-dana besar yang hilang. Namun, aparatur sendiri, yang kini melarikan diri, diakini sedang sangat fokus untuk melacak setiap aset yang tercecer, bahkan yang terkecil, karena uang sekecil apapun bisa menjadi jejak. Pernyataan itu kontradiktif dengan anggapan bahwa 200 miliar itu tidak relevan. Itu berarti, Parjo dan Goni berasnya adalah jejak. Ia menyadari, mengubah hidup saja tidak cukup. Ia harus membuat uang itu tidak bisa diambil kembali. Parjo menikahi Siti dalam sebuah upacara sederhana. Pernikahan itu memberinya stabilitas emosional yang ia perlukan untuk menghadapi hantu uang haram. Dengan Siti di sisinya, Parjo merumuskan rencana pertahanannya yang paling berani dan kontroversi. Jika menyembunyikan uang itu akan membuatnya diburu, maka ia akan menginvestasikannya secara publik dan mulia. Parjo memutuskan untuk mengubah harta kotor itu menjadi benteng kebaikan yang tak tersentuh. Ia mengalihkan sebagian besar sisa uangnya dan mengumumkan pembangunan masjid agung di kampungnya, bukan masjid sederhana, melainkan megah, lengkap dengan menara dan ornamen mewah. Ia juga mendirikan sebuah sekolah gratis bagi anak-anak miskin di sana. Ini adalah tindakan tebusan dosanya yang paling besar. Sebuah upaya untuk mencuci uang haram 3.000 triliun itu menjadi aset sosial, halal. Ini adalah tantangan moral yang Parjo ajukan kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Apakah nilai sebuah kebaikan dapat membenarkan sumber yang jahat? Parjo sangat yakin ia bisa menjawab ya. Pembangunan berjalan lancar, dan tanggapan publik cepat berubah dari rasa ingin tahu menjadi kekaguman yang mendalam. Mereka yang dulu menghinanya sebagai pemulung bau kini memujinya sebagai dermawan tak terduga dari TPA Jati Barang. Julukan itu melekat, menjadi lencana kehormatan dan, yang paling penting, perisai pelindungnya. Parjo, si pencuri harta negara, kini adalah pahlawan lokal. Namun, di tengah upacara peletakan batu pertama masjid, ketenangan Parjo runtuh. Saat ia sedang memberikan sambutan yang dipenuhi syukur dan kepura-puraan, sebuah mobil sport utility vehicle berwarna hitam dengan kaca gelap melintas perlahan. Parjo terdiam, matanya terpaku pada simbol kecil di pilar pintu mobil. Cap kepala singa yang sama persis dengan cap yang ia lihat di tali Goni bertahun-tahun lalu. Jantungnya mencelos. Mata Parjo bertemu dengan mata seorang pria yang duduk di kursi penumpang belakang, bukan aparatur, melainkan seorang pria berwajah keras yang pernah ia lihat berdiri di samping aparatur bertahun-tahun lalu. Pria itu tidak membuat gerakan apapun, hanya memiringkan kepala dan memberikan senyum yang dingin, tanpa gigi, dan penuh pemahaman. Itu adalah sinyal, mereka tahu, dan mereka melihat apa yang ia lakukan dengan uang mereka. Parjo menyadari bahwa benteng kebaikannya kini menjadi mercusuar yang sangat terlihat. Momen pandangan mata di peresmian masjid itu menghantui Parjo. Ia tahu ia sedang diawasi. Namun, Parjo, si mantan pemulung yang telah membangun masjid dan sekolah, kini memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi, dan ia menolak untuk melarikan diri. Ia telah membuat pilihan terakhir, mempertaruhkan nyawa dan rahasianya demi warisan kebaikan yang tak terbatalkan. Parjo melanjutkan pembangunan sekolah gratis dengan dana yang tersisa. Ia juga mulai secara resmi membiayai pendidikan tinggi anak-anaknya dari mantan istri, memenuhi janjinya sebagai ayah. Parjo menyadari bahwa tindakannya adalah pencucian uang terbesar yang pernah ada, namun bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk masyarakat yang telah dirampas oleh aparatur dan sistem korupnya. Dalam kesendiriannya, Parjo membenarkan tindakannya, ia telah mencuri kekayaan negara dari pencurinya dan mengembalikannya ke publik dalam bentuk yang lebih berharga. Pendidikan dan iman, ia telah mengubah kekayaan dari kutukan menjadi berkat kolektif. Seiring tahun berlalu,
Parjo menjadi figur yang dihormati di tingkat provinsi. Ia menjalani hidup dengan sederhana, memastikan semua sisa uangnya tertanam dalam aset yang bersifat publik dan unmovable, tidak dapat dicairkan atau dipindah-tangankan untuk kepentingan pribadi. Pada akhirnya, Parjo meninggal dengan tenang di usia senja. Ia dimakamkan di dekat masjid megah yang ia bangun, dikenang sebagai dermawan tak terduga. Tidak ada satupun aparat atau anak buah aparatur yang pernah datang menuntut uang itu kembali. Mengapa? Karena Parjo telah menciptakan perisai yang sempurna. Uang haram itu telah diubah menjadi simbol-simbol suci dan pendidikan. Untuk aparatur, mencoba merebut kembali uang itu berarti harus menghancurkan masjid dan menutup sekolah, sebuah tindakan yang pasti akan memicu kerusuhan dan kemarahan publik. Parjo telah menangkap uang itu dalam sebuah sangkar moral yang tak dapat dipecahkan. Rahasia Parjo, cap singa, dan uang 3.000 triliun yang menyokong fondasi komunitas itu, mati bersamanya. Dan disinilah kontroversi terakhir terletak. Komunitas itu terbangun di atas harta curian paling busuk, namun menghasilkan generasi yang terdidik dan tempat ibadah yang suci. Apakah dosa sumber telah dihapus oleh kemuliaan hasil? Parjo hidup dan mati memegang rahasia bahwa kebaikan sejati kadang-kadang bisa lahir dari tindakan yang paling gelap. Kisah Parjo berakhir bukan dengan kekayaan materi, melainkan dengan kedamaian batin dan warisan abadi. Ia berhasil mengubah kutukan uang haram itu menjadi berkah kolektif, membangun masjid yang megah dan sekolah gratis, menjadikannya dermawan tak terduga, yang dihormati dan disegani, bahkan oleh mereka yang dulu menghinanya. Kematiannya menandai kemenangan terakhirnya, di mana ia membawa rahasia besar itu ke liang lahat, meninggalkan sebuah komunitas yang terbangun di atas pondasi yang kontroversi namun suci. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah tentang penebusan dan transformasi. Parjo membuktikan bahwa tidak peduli dari mana sumbernya, kebaikan yang tulus dan berani untuk kepentingan orang banyak akan menjadi benteng pertahanan terkuat. Ia mengajarkan kita bahwa fokus hidup harus bergeser dari membeli kembali kehormatan diri, menjadi memberikan martabat kepada orang lain.